Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan membahas mengenai hal apa saja yang harus Mam perhatikan ya ketika kehamilan sudah memasuki di trimester kedua, dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Sebelumnya yang baru gabung silahkan subscribe di channel Medistory di bawah ini ya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar Mams tidak ketinggalan video terbaru dari Medistory, dan jangan lupa di share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Langsung saja kita bahas. Ketika usia kehamilan sudah memasuki di trimester kedua, yaitu pada usia kehamilan 13 minggu sampai 16 minggu, ada hal yang mungkin Mams harus lakukan atau ada juga yang harus Mams hindari untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di usia kehamilan ini ya. Karena bila mana Mams melakukan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan pada usia kehamilan di trimester kedua, itu bisa menyebabkan kelahiran bayi prematur ya, bisa juga keguguran dan lain sebagainya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah mengenai posisi tidur yang mulai Mams perhatikan ya ketika usia kehamilan sudah memasuki di trimester kedua ya. Posisi tidur yang nyaman itu sangat penting ya untuk menopang atau untuk berperan penting dalam pertumbuhan janin di dalam kandungan semasa usianya. Lalu bolehkah ibu hamil tidur secara terlentang? Posisi tidur terlentang diperbolehkan ya bila mana masih usia kehamilan di trimester kedua ini. Tetapi bila mana sudah menginjak di trimester kedua akhir ya, sudah 16 minggu, 4 bulan, itu dibiasakan posisi tidur miring ya. Tidur secara posisi terlentang itu bisa menyebabkan pembuluh besar ya, itu bisa menekan pada rahim. Dan tentunya itu juga akan menghambat ya sirkulasi darah ke janin. Tetapi tadi ya Mams bisa ya posisi terlentang masih bisa ya di usia kehamilan memasuki trimester kedua, tetapi bila mana usia kehamilan trimester kedua akhir ya sudah menginjak ke 4 bulan, diusahakan ya sudah mulai dibiasakan tidur secara miring. Boleh miring ke kanan ataupun boleh miring ke kiri. Caranya Mams bisa mengganjal ya, ketika miring ke kanan ya diganjal bagian belakang dengan punggung belakang dengan guling ya. Di bagian kaki dikasih bantalan, itu juga boleh. Kemudian bila mana Mams itu capek ya miring ke kiri, boleh miring ke kanan, boleh terlentang. Tetapi tadi ya yang dihindari meminimalisir posisi tidur secara terlentang. Karena di usia kehamilan ini janin Mams itu sudah mulai mendengar ya seperti suara-suara dari luar, dan tentunya pada usia kehamilan ke trimester kedua ini ya 13 minggu sampai 16 minggu usahakan meminimalisir pekerjaan-pekerjaan berat ya seperti menyuci, ngepel, masak, menjemur, semua nyetrika ditangani sendiri ya. Itu tidak diperbolehkan. Mams bisa melihat video saya yang sudah saya buat ini mengenai pantangan untuk ibu hamil ya di trimester muda ini sangat riskan sekali ya Mams, jadi dihindari. Mungkin Mams bisa membagi tugas dengan suami ya, jangan dikerjakan sendiri. Mungkin bisa mencari asisten rumah tangga selama masa kehamilan. Nah, pada usia kehamilan yang sudah menginjak ke trimester kedua akhir ya atau 16 minggu alias 4 bulan, ini perut Mams sudah mulai menonjol ke depan dan juga pergerakan bayi pun sudah mulai sering terasa. Yang kedua adalah mengatasi atau mengobati stretch marks. Ya, ini sering dialami oleh ibu hamil. Kenapa kok muncul stretch marks ya dok? Kenapa ya Bu Bidan kok perut saya jadi stretch marknya banyak padahal sebelum kehamilan tidak muncul stretch marks? Kenapa? Banyak ya ibu hamil yang mengalami stretch marks ini banyak mencari informasi mungkin di internet atau mungkin di grup-grup ibu hamil ya, apa pakai lotion apa, obat apa. Sebenarnya kalau menurut saya itu kurang efektif ya, karena penggunaan lotion ya, vitamin E dan sebagainya itu
dan sebagainya yang bertujuan untuk meringankan maupun menghilangkan stretch mark semasa kehamilan. Sebenarnya hal ini kurang efektif ya, penggunaan krim lotion seperti itu, karena kandungan suplemen ya, kandungan krim itu bisa terserap pada darah ibu hamil. Tentunya akan membahayakan si janin, khususnya dalam proses pertumbuhan. Karena pada trimester kedua ini bayi masih dalam proses pertumbuhan ya mams. Jadi sebaiknya mams bisa meminimalisir penggunaan obat-obatan, krim ataupun lotion yang mungkin kandungannya belum terlalu jelas ya. Karena di dalam krim atau lotion tersebut pasti adanya bahan kimia ya, walaupun itu kadarnya sedikit. Ya, kalau bisa saran saya di stop dulu penggunaan krim lotion apapun itu. Kalau misalkan stretch marknya itu semakin banyak, ya sudah, memang itu adalah resiko ya yang harus dialami oleh ibu hamil. Itu perjuangan ibu hamil dalam mengandung si bayi. Sebenarnya ya, mams itu tidak perlu ya menggunakan lotion ya atau suplemen yang mengandung vitamin E, kemudian menggunakan krim untuk menghilangkan stretch marks. Sebenarnya kalau stretch marks itu nanti dibiarkan, dia akan hilang dengan sendirinya ketika setelah selesai masa persalinan. Jadi stretch marks itu muncul karena akibat peregangan ya pada ligamen perut ya, peregangan pada rahim itu semakin membesar dan membutuhkan peregangan ataupun ruangan-ruangan yang luas pada rahim, sehingga perut yang awalnya kecil itu dia akan melebar ya, melebar sesuai perkembangan semakin besarnya si janin. Pasti ibu hamil mengalami stretch marks, itu hal yang wajar dan normal. Yang ketiga adalah berhubungan seksual di trimester kedua. Sebenarnya ya, melakukan hubungan seksual ya di masa kehamilan itu banyak asumsi ya, boleh ataupun tidaknya. Dikatakan boleh itu bila mana pada masa kehamilan dari usia 0 sampai usia di trimester kedua yaitu 16 minggu, mams tidak mengalami hal-hal yang membahayakan si janin. Boleh-boleh saja ya mams melakukan berhubungan seksual ya di masa usia kehamilan ini bila mana mams tidak mengalami keluhan-keluhan. Apa saja sih yang tidak membolehkan mams untuk berhubungan seksual di usia kehamilan trimester kedua ini? Yaitu yang pertama, mams punya riwayat keguguran di kehamilan sebelumnya, ataupun mams pernah mengalami yang namanya lahiran prematur. Itu tidak diperbolehkan ya, karena kondisi tersebut berpengaruh pada lemahnya ya pada kandungan mams, dan itu sangat riskan sekali bila mana nanti mams tetap melakukan hubungan seksual dan terjadinya kontraksi, maka akan muncul yang namanya keluar darah dan terjadi keguguran. Yang kedua, terjadinya ketuban merembes ya, atau mungkin ketuban yang merembes sedikit-sedikit ya, ataupun keluar cairan pada jalan lahir ya, dan itu adalah ketuban. Tentunya jelas tidak diperbolehkan mams melakukan hubungan seksual. Mams bisa tahu ya bagaimana tanda-tanda ketuban itu merembes pada usia kehamilan muda ya, bisa di trimester kedua maupun di trimester ketiga. Bisa lihat video yang sudah saya buat ini. Di sini lengkap ya tanda-tandanya, dan mams bisa mengatasinya bila mana mengalami ketuban merembes. Yang ketiga, mams mengalami flek atau keluar darah ya pada jalan lahir. Ya, tentunya pada usia kehamilan di trimester kedua ini mams pasti mengalami yang namanya flek. Ya, hal itu ada yang dikatakan normal, ada juga yang dikatakan abnormal. Mams bisa melihat penjelasan yang lebih lengkap ya, video di atas ini sudah saya buat ya mengenai flek. Ini harus mams tahu dan bagaimana cara mengatasinya. Tentunya bila mana mams mengalami yang tidak normal, jangan melakukan hubungan seksual di usia kehamilan ini. Yang keempat adalah diindikasi mengalami plasenta previa atau plasenta letak rendah. Tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual ya, karena bila mana nanti terdapat dorongan dari
rahim ya, itu bisa memicu kontraksi dan bisa menekan ya, tali pusat itu akan semakin menekan dan akan terlilit pada leher janin, dan itu sangat berbahaya ya mams ya. Yang berikutnya ada gangguan pada leher rahim atau pada serviks ya. Tentunya bila mana ada gangguan pada serviks atau pada leher rahim, jangan pernah melakukan hubungan seksual pada usia kehamilan ini. Kemudian yang terakhir, bila mengalami salah satu pasangan ya mengalami penyakit menular seksual ya, itu tidak diperbolehkan karena nanti bisa berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan pada si janin. Baik, itu tadi 3 hal yang harus mams lakukan dan harus mams hindari ya ketika masa usia kehamilan sudah masuk di usia trimester kedua atau pada usia kehamilan 13 minggu sampai 16 minggu. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe ya. Semoga jangan lupa juga di like, komen ya pertanyaannya, nanti saya akan membantu menjawab. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.